Hong Puch hendak menyikut terlihat, bagian kepala Haikal. Sikutan itu membuat Haikal terjatuh dengan memegang kepalanya. Bahkan sampai berita ini tayang, Nguyen Hong Puch tidak ada rasa bersalah maupun permintaan maaf walaupun sudah diserbu netizen Indonesia di... Guys, kita tahu perlawanan antara Indonesia dan Vietnam pada perlawanan final di Piala AFF baru-baru ini pun sudah pun berlangsung habis ya. Jadi kita tahu kemenangannya adalah kepada Vietnam dan nombor 2-nya ataupun tempat keduanya adalah Indonesia. Di mana di sini kita mahu mereaksonkan iaitu seorang player daripada Vietnam yang benar-benar bagi saya sangat biadab ya. Kerana apa saya bilang begitu, iaitu namanya Nguyen Hong Phuc Kian namanya, dan ia sengaja untuk mengkasari pemain ataupun timnas daripada Indonesia guys. Dan di sini bagi saya keputusan wasit tidak memberi apa-apa tindakan kepada pemain itu ataupun player daripada Vietnam itu, bagi saya benar-benar wasit ini seorang yang benar-benar mencurangi di dalam perlawanan ya. Kerana apa? Kita lihat bagaimana kekasaran yang dilakukan oleh pemain Vietnam, tetapi mereka dapat melakukan itu dengan sesuka hati saja tanpa ada rasa bersalah dan tanpa untuk meminta maaf kepada pemain Indonesia itu semula. Itu yang memberi ketidakpuasan hati kepada timnas Indonesia, PSSI ataupun diri saya sendiri guys yang menonton pada perlawanan itu guys. Bagaimana ceritanya guys? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa klik butang subscribe untuk Bikin Gol dan klik tombol lonceng sebagai tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Bikin Gol guys ya. Dan di hujung videonya kita akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Rozul Channel. Final Piala AFF U23 telah selesai dan Vietnam keluar sebagai pemenang. Namun salah satu pemainnya kini viral karena ulah kasarnya kepada pemain Indonesia. Ya, kita tahu pemain siapa Vietnam orang, yang melakukan aksi kasar itu adalah Nguyen Hong Puch. Aksi kasar Nguyen Hong Puch juga turut diberitakan oleh media asal Amerika Serikat, Reuters. Kepala Haikal Al-Hafiz sengaja disiku. Instagram nomor 20 pemain Vietnam Nguyen Hong Puch jadi buruan netizen judul pemberitaan Reuters. Dalam potongan video yang tersebar di media sosial, pemain Vietnam nomor punggung 20 itu dengan sengaja menyikut kepala belakang Haikal Al-Hafiz. Bek Vietnam berusia 20 tahun itu menyapu bola yang sempat dikuasai Haikal. Akan tetapi, Hong Puch membuat gerakan tambahan. Sambil melompat usai melakukan sapuan, ia terlihat mengayunkan lengannya dengan keras. Tampak Nguyen Hong Puch hendak menyikut bagian kepala Haikal. Bagaimana dia menyiku ya. Kita lihat lagi sekali bagaimana dia sengaja ya. Bola itu sudah disepak dan kemudian tangannya mensiku begini ya. Dan ini bagi saya bisa diberi kad merah terus ya. Bagi saya lah ya. Kita tahulah kalau wasit bagaimana. Tetapi bagi saya itu adalah disengajakan ya. Kita lihat semula ya. Kita lihat bagaimana. Tampak Nguyen Hong Puch hendak menyikut bagian kepala Haikal. Sikutan itu membuat Haikal terjatuh dengan memegang kepalanya. Bahkan sampai berita ini tayang, Nguyen Hong Puch tidak ada rasa bersalah maupun permintaan maaf walaupun sudah diserbu netizen Indonesia di akun Instagramnya. Ini biadab guys. Sementara itu, timnas sepak bola Indonesia akan mengevaluasi keikutsertaannya dalam turnamen Piala AFF lantaran merasa kerap dicurangi oleh keputusan wasit. Hal tersebut disampaikan manajer timnas Indonesia Sumarji saat tiba di Indonesia selesai mengikuti Piala AFF U23 di Thailand Minggu 27 Agustus 2023. Kalau wasit, jujur saja kemarin itu ada beberapa hal yang menjadi catatan kita. Jujur saja, mungkin perlu kita evaluasi bagaimana keikutsertaan kita di Piala AFF, ujar Sumarji. Di kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong juga mengungkapkan kekesalannya terkait keputusan wasit yang dinilai merugikan sepanjang turnamen Piala AFF U23. Kita lihat bagaimana ia sengaja mensiku ya. Mensiku guys. Dan kita lihat di situ Shin Tae-yong pun memberi sanksi ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Shin Tae-yong sendiri pun dilayangkan kad kuning ya. Wow, kartu kuning ya guys ya. Ini bagi saya wasit, bagaimana mereka ya. Seharusnya kalau ada tournament begini harusnya ada VAR lah ya. Untuk melihat kembali tayangan semula ya. Di mana kesalahan-kesalahan dilakukan oleh pemain-pemain. Itu yang harusnya ada ya. Ini diadakan karena tujuan baik. Friendly match. Ya, jadi biar ada perkembangan sepak bola di ASEAN. Tetapi saya masih bingung kenapa wasit menghancurkan pertandingan yang tujuannya baik seperti itu. Ujar Shin Tae-yong. Bagi saya guys, sebenarnya AFF ini dia tidak ada masuk dalam kalender FIFA ya. Tetapi kita anggaplah ini sebagai friendly match lah, perlawanan antara persahabatan antara Asia Tenggara ya. Tetapi di sini apa yang dilakukan oleh Vietnam ya, sangat mencurangi perlawanan ya. Itu yang kita tidak suka tu.
Kesihan dia guys. Kepalanya disiku. Okey guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel iaitu Bikin Gol. Jangan lupa klik butang subscribe daripada channel Bikin Gol. Apa yang kita lihat daripada pemain Vietnam itu Nguyen Hong Phuc Kian. Namanya panjang betul guys. Saya pun tak tahu apa makna namanya ini. Dan kita lihat bagaimana ia mengkasari pemain daripada Indonesia. Nama pemain Indonesia itu saya lupa guys. Siapa namanya? Teman-teman bisa komen di bawah komentar guys. Jadi apa yang dilakukan oleh pemain Vietnam itu bagi saya sangat biadab dan sangat kurang hajar, dan itu bukan perlawanan namanya. Itu adalah seperti Muay Thai. Muay Thai tahu guys, itu Thailand punya seni mempertahankan diri. Itulah yang dilakukan oleh pemain daripada Vietnam itu. Sedangkan kita lihat bola yang dia sudah sepak itu sudah pergi ke tempat lain dan tangannya sempat untuk mensiku player daripada timnas Indonesia. Jadi apa yang dilakukannya itu memang sangat biadab. Kerana apa saya bilang biadab? Kerana dia selepas melakukan perkara itu dia tidak rasa menyesal, tidak rasa kesal, tidak rasa untuk meminta maaf kepada pemain Indonesia itu. Malahan dia rasa sangat gembira dan malahan dia rasa berbangga dia dapat melakukan perkara itu. Dan jadi apa yang dilakukan oleh Indonesia dan dikatakan untuk mempertimbangkan keluar daripada AFF selepas ini, bagi saya itu adalah keputusan tepat jika Indonesia mahu keluar daripada AFF. Dan apa yang dilakukan juga Indonesia jika dia terus untuk meneruskan bersama dengan AFF, dan bagi saya juga pun sangat tepat keputusan itu. Mungkin di perlawanan yang akan datang nanti kita bisa untuk membalas dendam guys. Bukan membalas dendam untuk melawan semula, tidak, tetapi kita untuk melakukan kemenangan, menunjukkan yang Indonesia ini hebat untuk dapat mengalahkan Vietnam di suatu hari nanti. Kita tahu guys, untuk sepak bola di Asia Tenggara ini Thailand dan Vietnam ini adalah antara yang terkuat di Asia Tenggara. Jadi insya-Allah suatu hari nanti kalau diizinkan Allah, tidak mustahil Indonesia dan Malaysia akan memegang gelaran yang paling kuat di Asia Tenggara untuk sepak bola. Insya-Allah guys, kita doakan sama-sama. Kerana kita lihat bagaimana Thailand, bagaimana Vietnam mereka kalau di dalam sepak bola mereka selalu mencurangi perlawanan dan mereka selalu berkasar kepada pemain-pemain iaitu pemain lawannya, dan itu yang membuat kita rasa tidak puas hati dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Seperti kita lihat di Sukan SEA baru-baru ini, SEA Games di Kamboja, dan selepas itu kita lihat di AFF pun mereka melakukan perkara yang sama juga. Dan apa yang mereka lakukan itu adalah dua pasukan ini juga, Thailand dan Vietnam, Thailand, itulah pasukan-pasukan yang selalu mencurangi perlawanan. Tetapi kita hairan guys, kenapa wasit tidak memberi tindakan ataupun memberi kad kuning ataupun memberi kartu merah kepada mereka yang melakukan kekasaran itu, malahan dibiarkan begitu saja. Ini yang membuatkan kita rasa tidak puas hati di dalam perlawanan itu, sehingga kan kita lihat Sintayong sendiri pun dilayangkan kartu kuning juga. Itu yang membuatkan kita kesal sekali, di mana kita lihat Sintayong benar-benar sangat tidak berpuas hati dengan wasit pada perlawanan tersebut pada malam final itu. Dan apa yang dilakukan oleh Sintayong, dan Sintayong sendiri pun dilayangkan ataupun diberi kartu kuning. Dan apa yang kita lihat dan apa yang saya lihat sendiri jika perlawanan malam itu wasit berlaku dengan adil dan pengadilan yang sempurna pada perlawanan tersebut guys, saya yakin insya-Allah Indonesia pasti menang pada malam itu Tetapi apa kendaya guys, wasit lebih menyebelahi kepada Vietnam. Tetapi tidak mengapa, insya-Allah tahun hadapan ada lagi untuk kita memberi tantangan yang terbaik untuk mengalahkan mereka. Insya-Allah kita doakan sama-sama. Guys, dengar katanya, dengar kabarnya Sintayong akan melucutkan jawatannya selepas habis kontraknya pada tahun 2023 ini dan selepas Piala Asia. Benar ke guys? Jika benar, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi anda yang baru saja mampir dan baru saja menemui Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada Brozo Channel. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Maafkan saya guys. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.